Selamat datang di UC, wahai para UCzen di belahan semesta manapun kalian bernafas. Film kali ini bercerita tentang seorang agen rahasia yang diburu oleh atasannya sendiri karena dianggap berkhianat. Inilah dia, Identitas Bourne. Ingin mendengar kelengkapan ceritanya? Segera rebahkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan! Berlatar di Laut Mediterania, scene memperlihatkan seorang pemuda mengambang tak sadarkan diri yang kemudian diselamatkan oleh sekelompok nelayan. Disangka sudah mati, pemuda tersebut menunjukkan pergerakan tanda masih hidup. Melihat itu, para nelayan buru-buru membopongnya menuju kabin kapal. Pemimpin mereka yang bernama Giancarlo memberikan pertolongan medis seadanya. Saat pakaian selam pemuda itu dibuka paksa, terlihat dua luka tembak yang pelurunya masih tertanam di sana. Namun misterinya tidak berhenti di situ. Saat memeriksa lebih lanjut, Giancarlo menemukan sebuah microchip tertanam di punggung pemuda itu. Setelah berhasil mengeluarkannya, ia melihat di ujungnya sebuah lampu kecil menyala. Ketika diarahkan ke permukaan dinding, muncullah rangkaian angka dan huruf, yaitu sebuah nomor rekening bank di Zurich, kota terbesar di Swiss. Saat Giancarlo beranjak mengambil peralatan lainnya, tiba-tiba pemuda tersebut tersadar dan menyerang Giancarlo dengan refleks liar dan terlatih. Giancarlo berusaha menenangkannya, menjelaskan bagaimana ia ditemukan dan bahwa Giancarlo bukanlah musuh. Pemuda itu mencoba mengingat apa yang telah terjadi kepadanya, namun kepalanya kosong lalu tubuhnya limbung. Giancarlo menahannya agar tak jatuh sambil menanyakan namanya dan beginilah jawaban dia. What's your name? I don't know. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pemuda tersebut mengalami amnesia atau hilang ingatan. Beberapa hari berlalu, terlihat kondisi pemuda itu membaik. Ia ikut beraktivitas membantu para nelayan menangkap ikan. Meski ingatan tentang masa lalunya belum kembali, ia berusaha menggali identitasnya sendiri dengan membaca peta, tulisan, simbol, dan sebagainya. Namun, usaha itu sia-sia. 2 pekan kemudian, kapal akhirnya bersandar di sebuah dermaga. Giancarlo memberikan sejumlah uang kepadanya untuk bekalnya menuju Zurich, satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Berbekalkan microchip dan uang dari Giancarlo, si pemuda berangkat menuju ke kota itu. Hari sudah gelap saat dia tiba di sana. Tanpa arah, ia berjalan menyusuri kota, mencari tempat beristirahat. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah taman lalu memutuskan tidur di atas bangku di taman itu. Baru saja terlelap beberapa menit, 2 petugas datang membangunkannya. Mereka memintanya menunjukkan kartu identitas beserta surat-surat dokumen perjalanan seperti visa dan paspor. Boro-boro punya tanda pengenal, bahkan dia sendiri tidak mengenal siapa dirinya. Kedua petugas itu pun memaksanya menyerahkan diri. Saat tongkat salah satu petugas mengarah ke tubuh si pemuda, ia refleks menangkapnya. Kemudian, entah dari mana ia mendapatkan kemampuan bela diri itu. Dia sendiri pun bingung, apalagi saya. Ia kemudian kabur kebingungan. Pagi hari pun tiba. Pemuda itu mendatangi alamat bank sesuai yang tercantum dalam microchip. Di lobi, Bourne dengan tenang menyebutkan nomor rekening yang sudah dia hafal. Petugas bank menatapnya sejenak, kemudian mengarahkannya ke sebuah ruangan privat atau ruang brankas pribadi. Di sanalah ia menerima sebuah koper. Begitu dibuka, sebuah paspor Amerika Serikat terlihat di sana. Di dalamnya tercantum jelas nama Jason Bourne dengan alamat tinggal di Paris. Untuk sesaat ada kelegaan, setidaknya kini ia tahu nama dan tempat tinggalnya. Namun kelegaan itu tak bertahan lama. Saat koper itu diperiksa lebih dalam, wajah si pemuda menegang. Di dalamnya tersimpan sebuah pistol, uang tunai dalam berbagai mata uang, serta deretan paspor palsu yang masing-masing dengan nama berbeda. Namun fotonya sama, yaitu dirinya sendiri.
Ia semakin kebingungan. Jika semua identitas itu palsu, lalu siapa dia sebenarnya? Daripada dia bingung, saya bingung, kalian pun ikut bingung, baik kita panggil saja dia Bourne. Sejak saat itu, naluri kewaspadaan Bourne bangkit. Instingnya berkata, tidak ada orang yang hidupnya gonta-ganti identitas selain orang yang hidup untuk lari dan sembunyi. Merasa ada pihak yang tengah mengincarnya, Bourne segera memindahkan isi koper ke dalam tasnya. Saat dia mengembalikan kotak berangkas yang kini kosong, sorot mata seorang petugas terlihat mengawasinya dari kejauhan. Setelah Bourne berlalu, petugas itu menghubungi seseorang. Siapa orang yang dia hubungi? Dia bernama Conklin, pimpinan operasi rahasia bernama Treadstone. Treadstone adalah program ilegal CIA, sebuah proyek gelap yang berjalan di luar prosedur resmi. Program ini diciptakan untuk melahirkan agen pembunuh elit yang kerap digunakan untuk menghabisi target-target politik tanpa jejak, tanpa pengadilan, dan tanpa ampun. Disinilah kebenaran mulai terkuak. Bourne bukan orang biasa. Ia adalah hasil dari Treadstone itu sendiri, seorang agen pembunuh yang dilatih langsung oleh Conklin. Sebelum insiden yang menimpanya, Conklin menugaskannya membunuh seorang politisi Afrika yang juga mantan sekutu rahasia CIA bernama Wombosi. Alasan Wombosi dijadikan target adalah karena ia tahu terlalu banyak rahasia gelap CIA. Jika dibiarkan hidup, Wombosi bisa menyeret CIA ke skandal internasional. Saat itu, Wombosi tengah berlibur di sebuah kapal pesiar laut Mediterania. Bourne menyusup ke kapal tersebut dengan menyamar sebagai penumpang. Selama 5 hari, ia mengintai, menunggu, dan mencari momen yang tepat. Kesempatan itu akhirnya tiba. Di tengah malam, saat Wombosi tertidur lelap, Bourne masuk diam-diam ke kabinnya. Namun, tepat ketika eksekusi akan dilakukan, pandangannya terhenti pada istri dan 2 anak Wombosi. Untuk pertama kalinya, sisi kemanusiaan Bourne bangkit. Ia memilih pergi. Namun, saat akan kabur, seorang pengawal Wombosi menembaknya dan membuatnya mengapung di Laut Mediterania. Conklin yang mengetahui kegagalan Bourne langsung menganggapnya pengkhianat. Ia pun memerintahkan perburuan tanpa tahu bahwa Bourne saat ini mengalami amnesia. Get everybody up. Do it now. Kita kembali ke masa kini. Bourne keluar dari Bank Zurich dengan kewaspadaan penuh. Matanya terus memindai keadaan di sekitarnya. Terlihat beberapa polisi menatap, mengawasi, dan bahkan ada yang mencoba mendekatinya. Bourne merespon dengan terus berjalan menghindari mereka. Hingga tanpa disengaja, langkahnya berhenti di depan kedubes Amerika Serikat. Naluri Bourne mendorongnya masuk. Secara logika, kedutaan seharusnya menjadi tempat resmi, netral, dan paling aman. Namun, logika itu runtuh seketika saat dia menyaksikan perdebatan seorang wanita dan petugas konsulat, di mana si wanita dipersulit dalam pengurusan perubahan status visanya dari visa pelajar ke visa kerja. Dari situ, Bourne menarik kesimpulan cepat, yaitu si wanita sedang dalam kondisi ekonomi yang buruk. Yang lebih penting, kedutaan ini bukan tempat yang tepat untuk meminta bantuan. Menyadari itu, dengan tanpa aba-aba, Bourne menyelinap keluar dari antrean. Gerakan tiba-tiba itu langsung memancing perhatian para petugas yang langsung bertindak menghentikan Bourne. Kemudian, menilai Bourne adalah target berbahaya, 1 unit pasukan dikerahkan, menutup seluruh jalur keluar. Bourne terpojok, tak punya pilihan lain, ia nekat melarikan diri melalui jalur yang tak pernah terpikirkan oleh orang biasa. Kekacauan yang ia buat di kedubes barusan membuat kota ini tidak aman lagi baginya. Bourne merencanakan perjalanan berikutnya, yaitu ke Paris. Satu-satunya kota yang ia yakini menyimpan potongan identitas selamanya. Untuk mewujudkan rencana itu, Bourne sengaja menemui wanita yang tadi berdebat dengan petugas konsulat. Dia bernama Mary. Menyadari Mary tengah terhimpit masalah ekonomi, Bourne memanfaatkannya dengan menawarkan uang tunai sebesar $20.000 dengan imbalan Mary bersedia mengantarnya ke Paris dengan mobilnya.
Tawaran itu pun diterima dan perjalanan dimulai. Di saat yang sama, Conklin terus menekan tim peretasnya untuk mendeteksi keberadaan Bourne, yang akhirnya mereka menemukan bahwa Bourne tengah menuju Paris bersama seorang wanita. Perintahnya kemudian berganti dari lacak menjadi bunuh. Ia menggerakkan beberapa agen terlatihnya untuk mengejar Bourne. Bersamaan dengan itu, dia memerintahkan satu agen lainnya, kita panggil saja Castle, untuk membunuh Wombosi. Prinsipnya, sekali mendayung, dua kezaliman terrealisasi. Sementara itu, Mary dan Bourne yang tengah dalam teror singgah di warung makan. Di sini, perbincangan keduanya terjadi cukup intens, di mana Bourne menjelaskan kondisi dirinya yang amnesia, berangkasnya yang berisi uang sebanyak itu, 6 paspor, sebuah senjata, nomor rekening di pinggul, mata yang teliti dan tidak berhenti mewaspadai gerak-gerik di sekitarnya. Sampai-sampai dia bisa tahu bahwa pria yang duduk di tepi meja di sana beratnya 215 pon dan bisa bela diri. Pelayan di warung tersebut kidal, bahkan dia langsung hafal nomor plat 6 mobil yang ada di luar dengan sekali pandang. Mary mencoba meyakinkan bahwa semua itu hanyalah reaksi khawatir berlebihan yang disebabkan oleh amnesianya. I see the exit sign too. I'm not worried. I mean, you were shot. Selepas makan malam, keduanya melanjutkan perjalanan hingga mereka berdua sampai di kota tujuan, yaitu Paris di pagi harinya. Setelah sarapan, mereka menuju sebuah apartemen yang alamatnya tertulis di secarik kertas di dalam berangkas Bourne. Setibanya di sana, Bourne mempersilahkan Mary pergi karena tugasnya sudah selesai. Namun, empatinya terhadap Bourne mendorongnya untuk membantu lebih jauh, menemaninya sampai ia menemukan identitas aslinya. Keduanya pun memasuki apartemen itu, kamar 104, ruangan yang menurut alamat tersebut pernah menjadi tempat tinggal Bourne. Di dalam kamar, Bourne meneliti setiap sudut, setiap benda, berharap ada sesuatu yang mampu memancing ingatan masa lalunya. Sementara itu, Mary ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Do you mind if I use the bathroom? Sure. Bourne melanjutkan pengamatan. Ia kemudian melihat sebuah catatan tentang Hotel Regina di Paris. Curiga ia pernah menginap di sana, ia menelpon pihak hotel untuk menanyakan seorang tamu bernama Jason Bourne. Namun, tidak ada tamu dengan nama itu. Tak menyerah, dia menanyakan tamu dengan namanya yang lain, yaitu Michael Caine. Alangkah terkejutnya dia mendengar bahwa Michael Caine telah meninggal 2 minggu lalu. Itu berarti bertepatan dengan saat dia mengapung di lautan. Baru saja selesai menelpon, Bourne mendengar seperti seseorang akan memasuki apartemennya. Ia segera menuju dapur, mengambil pisau, kemudian bergerak waspada ke arah pintu masuk. Sayangnya, Mary lebih dulu keluar dari kamar mandi. Bourne menjatuhkan pisaunya karena khawatir Mary mencurigainya. Namun suara-suara aneh itu tak berhenti terdengar. Saat Bourne dengan waspada mendekati pintu, agen yang diutus Conklin masuk dengan mendobrak pintu kamar sehingga terjadilah perkelahian antara keduanya. Setelah mengalahkan si agen, Bourne mengambil tasnya kemudian melemparkannya kepada Mary untuk diperiksa. Alangkah terkejutnya Mary setelah melihat isinya adalah selembaran kertas yang berisi lampiran daftar 2 buronan, yaitu Bourne dan dirinya. Mary shock hingga nyaris pingsan. Bourne membantunya keluar sampai memasuki mobil, lalu mengambil alih kemudi dan membawa Mary ke tempat yang lebih aman. Di sana, Bourne mencoba membujuk Mary agar menyerahkan diri ke polisi dan menceritakan semuanya kepada mereka. Menurutnya, itu jauh lebih aman dibanding terus bersamanya. Mary yang masih syok menolak keras tawaran itu. Kelamaan berdebat, keberadaan mereka keburu dicurigai oleh aparat setempat. Kemudian, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah beberapa lama pengejaran, Bourne berbelok memasuki basement sebuah gedung. Di tempat itu, ia meninggalkan mobil mereka setelah menghapus seluruh jejak dan sidik jari. Ketika polisi dan utusan CIA datang memeriksa mobil yang ditinggalkan, mereka tak menemukan satupun petunjuk. Sementara itu, Bourne dan Mary sudah tiba di hotel. Bourne memotong rambut Mary, mengubah penampilannya.
Meski bahaya masih mengintai malam itu, akhirnya mereka bisa beristirahat. Pagi harinya saat Mary bangun, Bourne sudah duduk bersiaga di sana. Bahkan dia sudah membersihkan seisi ruangan ini dari sidik jari mereka. Mereka kembali melanjutkan pencarian tentang masa lalu Bourne sambil terus menghindari teror pihak-pihak yang memburu mereka. Hingga setelah beberapa informasi berhasil ditelusuri, semuanya mengarah ke satu nama, yaitu Wombosi. Di tempat lain, Wombosi masih dihantui oleh kejadian ketika ia hampir dibunuh. Ia curiga pelakunya yang bernama Michael Caine masih hidup. Untuk memastikan kecurigaannya, Wombosi mendatangi sebuah rumah sakit, memaksa petugas kamar jenazah memperlihatkan jasad Caine. Saat diperiksa, Wombosi menyadari bahwa pria itu bukan tewas karena tembakan. Kecurigaannya pun menguat, Caine masih hidup. Wombosi pulang dengan perasaan tak tenang, mengomel kepada para ajudannya. Di suatu waktu, saat dia menuruni tangga rumahnya sambil ngomel tak karuan, tiba-tiba ia tewas setelah peluru menembus kepalanya. Ternyata itu ulah Castle, agen pembunuh yang diutus oleh Conklin. Setelah misinya selesai dan dia akan pulang, sebuah pesan masuk ke HP-nya. Isinya adalah perintah baru, yaitu membunuh Bourne. Kita kembali kepada Bourne dan Mary. Mereka tiba di kediaman Wombosi. Namun sudah terlambat. Wombosi baru saja tewas. Meski begitu, Bourne tak menyerah. Ia menyisir lokasi dan menemukan sebuah surat kabar. Isinya memberitakan tentang percobaan pembunuhan terhadap Wombosi 2 pekan lalu oleh seorang bernama Michael Caine yang tidak lain adalah Bourne sendiri. Says I'm an assassin. Mengetahui latar belakang Bourne yang dulunya seorang pembunuh, Mary ketakutan lalu mencoba kabur meninggalkan Bourne begitu saja. Ia khawatir cepat atau lambat Bourne akan melakukan hal yang sama kepadanya. Bourne segera menyusul dengan nada tenang namun tegas. Ia berusaha meyakinkan Mary bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan Mary pergi sendirian. Bourne berjanji akan mengantar Mary ke tempat manapun yang Mary anggap aman lalu meninggalkannya di sana. Akhirnya setelah yakin Mary setuju, ia mengarahkan Bourne ke rumah kawan lama Mary di sebuah desa tenang yang jauh dari keramaian. Pemilik rumah itu bernama Imon. Ia hidup bersama 2 anaknya yang masih kecil. Di rumah Imon, Mary dan Bourne disambut hangat dengan jamuan dan tempat beristirahat yang cukup nyaman, namun belum tentu aman. Sebab Conklin masih terus bergerak mencarinya. Dan benar saja, saat Conklin berhasil mendapatkan lokasinya, ia segera memerintahkan Nikki, asisten perempuannya, menemui Castle untuk memberitahukan lokasi Bourne. Hingga pagi harinya, Bourne sadar ada yang tidak beres. Telepon rumah tiba-tiba terputus. Nalurinya langsung bekerja. Ia memerintahkan Imon mengamankan diri bersama anaknya di gudang bawah tanah. Begitu mereka aman, Bourne mengambil senjata milik Imon dan bergerak keluar. Dari sisi rumah, Bourne menembak salah satu mobil yang terparkir untuk mengalihkan perhatian sekaligus mengaburkan pandangan musuh. Lantas, dengan insting tajamnya, Bourne bergerak menuju perbukitan yang ia curigai sebagai titik pengintaian. Dugaan itu benar, di sanalah Castle mengintai. Ia yang menyadari pergerakan Bourne melepaskan beberapa tembakan ke arahnya. Namun, kelincahan Bourne membuat tembakan-tembakan itu kehilangan akurasi. Semakin terdesak, Castle terpaksa bersembunyi di tengah padang rumput. Menyadari musuhnya bersembunyi, Bourne melepaskan tembakan ke udara untuk memancing reaksi. Strategi itu berhasil. Castle keluar mencoba mengamati arah suara, dan saat itulah Bourne menembaknya tepat sasaran. Senjata Castle terlepas. Tak menyerah, ia berusaha mengambil senjata tersebut. Namun, Bourne lebih dulu menembaknya. Sebelum Castle mati, Bourne sempat menginterogasinya. Disinilah Castle menceritakan bahwa dia dan Bourne berasal dari program yang sama, yaitu Treadstone.
Mendengar fakta itu, Bourne segera sadar bahwa semua teror ini tidak akan berhenti sampai dia mengakhirinya sendiri. Dia lantas pergi memerintahkan Mary untuk lari bersama Imon. Mary yang sudah mulai percaya lagi dengan Bourne awalnya menolak. Namun, Bourne terus memaksanya dengan menjelaskan suasananya yang sangat genting. Mary akhirnya setuju. Sebelum ia pergi, Bourne membekalinya seluruh uang yang ada di tas merahnya. That's it. Setelah kepergian Mary, Bourne bertindak cepat. Saat itu juga ia menelpon kantor pusat Reston dengan handphone Castle. Di sini terjadilah perundingan antara keduanya. Sebenarnya, Bourne yang masih belum ingat apa yang terjadi antara dia dan Treadstone hanya ingin memastikan keterlibatannya dalam program itu. Tapi Conklin bertele-tele. Capek dengan ocehan Conklin, Bourne langsung to the point, meminta Conklin menemuinya hari itu juga jam 5:30 sore di Pont Neuf, sebuah jembatan yang membentang di atas sungai Seine di Paris. Sendirian, tidak boleh bawa pasukan, titik. Bourne langsung memutus telepon. Yang Bourne harapkan dari pertemuan ini adalah Conklin mau menjelaskan semuanya. Namun, Conklin yang sedari awal berniat membunuhnya melakukan kecurangan dengan diam-diam menyusun rencana dengan beberapa agen terlatihnya. So, what are we gonna do? Maybe you can talk him to death. Beberapa menit sebelum masuk waktu pertemuan yang dijanjikan, Bourne lebih dulu melakukan pengintaian dari atas gedung Samaritain di seberang jembatan. Ia mengamati area Pont Neuf menggunakan teropong. Tujuannya satu, memastikan Conklin tidak menempatkan orang-orangnya di sekitar lokasi. Namun, melalui teropong, Bourne justru melihat beberapa sosok mencurigakan. Saat itu juga, Bourne sadar Conklin melanggar perjanjian. Sehingga, Bourne langsung membatalkan perjanjian saat Conklin sudah berada di titik pertemuan. Jason, I told you to come alone. Melihat kelakuan Conklin barusan, Bourne sadar bahwa orang ini tidak bisa diajak bertemu baik-baik. Untuk itu, Bourne mengubah rencananya, yaitu ia akan mendatangi Conklin diam-diam. Langkah tersebut dia mulai dengan memasang pelacak pada mobil yang ia yakini dikemudi oleh orang Conklin. Dari sanalah, Bourne bisa mengetahui lokasi persembunyian Conklin, yaitu sebuah hotel di Paris. 2 men outside, 1 in the lobby, and keep your eyes open. Tanpa menunggu lama, Bourne menjalankan aksinya. Ia memutus sistem komunikasi mereka dan mengalihkan perhatian penjaga di depan hotel. Saat mereka lengah, Bourne memanjat menuju kamar Conklin. Entah apa yang Bourne lakukan setelah itu hingga membuat listrik hotel padam. Conklin yang menyadari situasinya langsung menghunus pistol dan bergerak waspada di dalam ruangan. Dan You move, you die. Bourne sudah ada di sana. Ia menginterogasi Conklin, menuntut jawaban tentang Treadstone, keterlibatan Bourne dan Conklin di dalamnya. Mengira Bourne hanya pura-pura lupa, Conklin menjelaskan semuanya sambil marah-marah. Penjelasan itu berhasil memicu ingatan Bourne kembali, yaitu di saat dia akan membunuh Wombosi. Bourne lalu memaksa Conklin membuat kesepakatan damai. Ia tak ingin terus membunuh dan diburu. Ia hanya minta satu hal, yaitu Conklin menyebarkan kabar bahwa Jason Bourne telah mati, agar perburuan berhenti. Dikira sudah sepakat, Bourne melihat alat komunikasi Conklin yang ternyata sedari tadi sudah diaktifkannya diam-diam. Tanpa ragu, Bourne menghantamnya hingga pingsan. Saat itu juga, Bourne sadar agen lain bergerak menuju ruangan ini. Ketika ia mendekati pintu, kejadian berdarah barusan mengawali pertempuran brutal di hotel tersebut. Tidak melihat ada kesempatan melumpuhkan musuh di bawahnya, Bourne mendorong jasad musuh di depannya lalu menjatuhkan diri bersamanya. Dan syukurnya Bourne berhasil bangkit perlahan setelah jatuh, kemudian keluar dari hotel itu. Di sisi lain, Conklin yang telah sadar segera memastikan situasi di sekitarnya. Ia keluar dari hotel dan berjalan cepat menuju sebuah mobil tempat salah satu agennya menunggu. Namun, saat Conklin mendekat,
Agen itu justru menembaknya. Loh, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata atasan Conklin selama ini menyimpan kebencian dan ketidakpuasan atas kinerjanya. Ia mengambil alih penuh program Treadstone beserta seluruh pasukannya. Keesokan harinya, sang atasan mengumumkan kepada jajaran petinggi CIA bahwa Treadstone akan dibubarkan karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Banyak menghabiskan anggaran, namun hasilnya nol. Sebagai gantinya, ia meluncurkan program baru yang ia namakan Blackbear. Scene berpindah. Kamera memperlihatkan sebuah pulau indah di tengah lautan. Di tempat terpencil itu, Mary menjalani hidup barunya. Dengan uang yang diberikan Bourne, ia membangun usaha penyewaan motor di sana. Saat sedang asik beres-beres, suara yang ia kenal tiba-tiba menyapanya. It's a little hard to find. Tamat. Kesimpulannya, manusia tempatnya salah dan lupa. Demikian. Peace.